Materi presentasi. Yang pertama, metode biaya, kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua, metode ekuitas, kepemilikan antara 20-50%. Yang ketiga, konsolidasi, kepemilikan lebih dari 50%. Metode biaya, kepemilikan kurang dari 20%. Metode biaya digunakan ketika perusahaan memiliki kepemimpinan yang kecil, biasanya kurang dari 20%, dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan operasional investasi. Investasi dicatat pada biaya perolehan dan tidak dipengaruhi berdasarkan kinerja keuangan investasi. Perbedaan metode. Yang pertama, digunakan ketika perusahaan memiliki saham perusahaan lain dengan persentase kepemimpinan yang relatif kecil, biasanya kurang dari 20%. Yang kedua, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak disesuaikan dengan perubahan nilai pasar. Yang ketiga, dividen yang diterima dari investasi tersebut diakui sebagai pendapatan. Contoh kasus, perusahaan A membeli 10% saham perusahaan B senilai 100 juta. Perusahaan B kemudian mengumumkan laba sebesar 500 juta. Tetapi perusahaan A tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan B. Dalam hal ini, perusahaan A akan mencatat investasi sebesar 100 juta dan tidak menyesuaikan nilai investasi tersebut dengan laba perusahaan B. Metode ekuitas, kepemilikan antara 20-50%. Metode ekuitas digunakan ketika perusahaan memiliki kepemilikan antara 20% hingga 50% dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan operasional investasi. Dalam metode ini, investasi dicatat pada biaya perolehan dan kemudian disesuaikan dengan proporsi laba atau rugi investasi. Perbedaan metode. Yang pertama, digunakan ketika perusahaan memiliki saham perusahaan lain dengan persentase kepemilikan yang signifikan, biasanya antara 20% hingga 50%. Yang kedua, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan perubahan ekuitas perusahaan investasi. 3. Laba atau rugi perusahaan invest diakui sebagai pendapatan atau beban oleh perusahaan investor. Contoh kasus, perusahaan C membeli 30% saham perusahaan D senilai 500 juta. Perusahaan D kemudian mengumumkan laba sebesar 1 miliar. Dalam hal ini, perusahaan C akan mencatat investasi sebesar 500 juta dan menyesuaikan nilai investasi tersebut dengan 30% dari laba perusahaan D, yaitu 300 juta, sehingga nilai investasi perusahaan C menjadi 800 juta. Konsolidasi kepemilikan lebih dari 50%. Metode konsolidasi digunakan ketika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham di investasi, yang berarti perusahaan tersebut memiliki kontrol penuh. Dalam metode ini, laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan digabungkan menjadi satu laporan keuangan. Perbedaan metode. 1. Digunakan ketika perusahaan memiliki saham perusahaan lain dengan persentase kepemilikan yang mayoritas, biasanya lebih dari 50%. 2. Laporan keuangan perusahaan investor dan perusahaan investasi digabungkan menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. 3. Transaksi antara perusahaan investor dan perusahaan investasi dieliminasi dalam proses konsolidasi. Contoh kasus, perusahaan E membeli 60% saham perusahaan F senilai 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, perusahaan E akan mengkonsolidasi laporan keuangan perusahaan F ke dalam laporan keuangan perusahaan E. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan F akan digabungkan dengan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban perusahaan E. Kesimpulan, perbedaan antara ketiga metode tersebut terletak pada tingkat kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki perusahaan investor terhadap perusahaan investasi. Semakin besar persentase kepemilikan, semakin besar pengaruh yang dimiliki perusahaan investor.